Perkenalkan, nama saya Anugrah Nurdian Susanto. Saya mahasiswa IAP Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4. Di sini pada kesempatan ini saya akan mewawancara salah seorang narasumber tentang eksistensi dan pelestarian budaya oleh masyarakat Sabu. Baik, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang kearifan budaya lokal yang masih berlaku sampai sekarang. Baik, selamat siang. Selamat siang. Baik, saya akan memulai dengan pertanyaannya, yaitu tentang kearifan budaya lokal dan mengapa budaya tersebut masih dipakai sampai sekarang. Oke, baik. Saya akan langsung menjawab. Berbicara tentang kearifan lokal budaya Sabu, saya rasa bahwa sekitar 85% budaya itu sekarang masih terus dipakai, dan malah makin ke sini masyarakat dan juga pemerintah lokal makin menyadari bahwa budaya itu merupakan sesuatu hal yang perlu dilestarikan, dan oleh karena itu masyarakat lokal bersama dengan pemerintah makin ke sini mereka makin melestarikan budaya yang ada. Dan kalau saya mau menyebutkan satu persatu, saya rasa hari ini kita tidak akan selesai berbicara tentang hal itu, dan karenanya saya memilih mungkin untuk mendeskripsikan hanya salah satu budaya yang benar-benar merupakan salah satu ciri khas orang Sabu, yang malah bukan hanya mengidentikan masyarakat Sabu, tapi juga sudah mulai diikuti oleh beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia, bukan hanya di NTT. Dan budaya tersebut adalah budaya cium. Hal ini kita bisa temukan pada berbagai macam event yang ada, yang mana orang Sabu kalau bertemu mereka selalu saling menyapa dengan berciuman. Berciuman yang dimaksud adalah berciuman antara hidung dan hidung. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena akan ada perspektif lain bagi orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang budaya ini ketika mendengar kata ciuman. Nah, orang Sabu seringkali berciuman hidung dan hidung. Nah, budaya ini juga tidak serta-merta muncul dengan sendirinya tanpa ada alasan. Ada histori atau sejarah di balik kenapa orang Sabu harus berciuman. Teristimewa ketika mereka habis berkelahi atau berseteru antara satu dengan yang lainnya. Dan kita sering mendapati bahwa ketika dua hidung itu bertemu, maka di situ pun damai itu langsung terjadi dengan sendirinya. Ada magic yang tidak tahu dari mana datangnya, tapi itu nyata. Dan karenanya sampai saat ini orang Sabu kalau mau mendapati damai dan sukacita di hati, maka mereka seringkali melakukan budaya tersebut. Dan itu juga merupakan ungkapan rasa rindu seseorang terhadap saudara atau kerabatnya. Maka ketika orang-orang dalam waktu yang lama berpisah dan mereka kembali bertemu, mereka menandainya dengan berciuman. Saya rasa itu jawaban saya untuk dua pertanyaan yang diberikan. Alasannya tadi kenapa hal itu terus dilakukan, karena nilai daripada budaya itu sendiri masih terus dipercaya bisa mengikat atau mempersatukan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Makanya kenapa hal ini tidak bisa dilepaskan, karena ini sudah menjadi darah daging dan ini merupakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Seperti contohnya ketika misalnya dalam acara pernikahan, ketika mempelai laki-laki misalnya menemukan kesulitan di dalam melamar sang wanita, entah karena
unsur belisnya yang tidak sesuai dengan harapan atau apapun itu. Tapi biasanya ketika saudara, kerabat, dan sang mempelai datang dan mencium keluarga daripada sang mempelai wanita, maka di situ akan ada maaf, akan ada pengampunan, dan prosesnya itu bisa berjalan dengan mudah. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat orang sabu tidak bisa berhenti melakukan hal itu. Karena itu bukan saja merupakan sebuah budaya, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, itulah kearifan budaya lokal yang masih dipakai sampai sekarang. Kebutuhan masyarakat itu. Nah, nanti kalau berunsur sejarah di balik kenapa orang melakukan ciuman itu, kenapa ciuman itu menjadi sesuatu yang mengandung unsur yang magic bagi masyarakat Sabu, kita bisa bertemu di kesempatan lain untuk menganalisa tentang hal tersebut. Kalau di kesempatan ini saya rasa tidak cukup.